Jadi iya, iya. kalau untuk KLB atau kejadian luar biasa atau wabah, itu memang tidak menjadi jaminan BPJS Kesehatan. Oh, iya. Jadi kalau Seperti luka ditusuk orang, itu tidak termasuk tanggung BPJS Kesehatan. kalau pembegalan begitu tidak. Betul, tidak. Halo Sobat JKN, kembali lagi di Ngobras, ngobrol asik dan santai. Oke teman-teman, di video kali ini kita masih melanjutkan terkait dengan pembahasan kita yang sebelumnya terkait pelayanan kesehatan yang dijamin dan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah sebelumnya kan kita pernah membahas tuh terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin. Dan di video sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa ada 21 penyakit atau jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, namun sebelumnya itu kita baru bahas 10 tuh. Nah, nanti di video kali ini kita akan lanjutkan untuk part 2-nya. Untuk itu saya masih bersama dengan Mas Haris. Oke, Mas Haris siap? Mas Haris kita bahas? Insya Allah siap. Oke, baik teman-teman, kali ini kita lanjut lagi untuk pembahasan terkait dengan jenis-jenis layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Untuk di urutan selanjutnya nih, Mas Haris, terkait dengan pengobatan komplementer alternatif dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan. Oh iya, maksudnya bagaimana Mas Haris nih terkait dengan kayaknya pengobatan tradisional begitu ya Mas Haris? Jadi untuk pengobatan yang standarisasi ya tadi ya, ini kan HTA. HTA itu adalah Health Technology Assessment. Jadi kalau ada di Indonesia itu ada suatu lembaga, ya dia kalau untuk pengobatan baru itu dia harus lolos dulu, uji coba dulu. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan standar, memang tidak masuk dalam daftar pelayanan yang dianggap aman, begitu. Jadi harus ada prosesnya dulu. Harus ada prosedurnya Betul. dulu. Jadi kalau tidak di luar itu, memang bukan jaminan dari BPJS Kesehatan. Berarti kalau yang pengobatan tradisional begitu, kalau misalnya Termasuk itu ya, termasuk komplementer ya. Komplementer. Betul. Iya. Jadi itu tadi teman-teman. Kemudian yang berikutnya nih Mas Haris, terkait pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen. Wah, ini eksperimen Mas Haris. Bagaimana? Jadi ini kan memang kalau untuk apalagi eksperimen ya, ini kan tidak ditahu manfaatnya, kemudian dampak apa yang akan terjadi jika suatu pasien itu dilakukan eksperimen dalam pengobatan. Itu belum terstandarisasi ya. Jadi memang tidak ditahu nanti dampaknya apa bagi peserta tersebut. Jadi memang tidak masuk dalam cakupan jaminan kesehatan. Karena risikonya juga besar. Betul, ya. risikonya besar. Tidak tahu ya bagaimana nanti ke depannya setelah eksperimen itu mungkin terjadi sesuatu yang berbahaya. Kan ini belum dinyatakan aman ya. Betul. Aduh, kuat juga tuh Mas Haris. Iya. Terus yang berikutnya nih Mas Haris, alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik. Ya, jadi alat kontrasepsi ini contohnya ya. Contohnya adalah KB, seperti KB. Oh, KB. Itu kok alatnya itu alat KB atau alat persalinan ataupun kebidanan itu ada badan sendiri yaitu BKKBN ya yang menyediakan. BKKBN. Betul. Jadi kalau dari BPJS Kesehatan itu membayarkan hanya untuk jasa pelayanannya saja, jasa bidannya. Jadi untuk alatnya sudah ada bagian lain yang mengcover. Oh, jadi BPJS hanya jasanya saja, BKKBN itu yang alat-alatnya. Nanti itu bisa ditagihkan ke BPJS Kesehatan sebagai klaim non kapitasi. Oh iya. Oke, kemudian nih Mas Haris yang ke-14 untuk perbekalan kesehatan rumah tangga itu bagaimana tuh Mas Haris? Kalau untuk perbekalan rumah tangga memang tidak masuk ya dalam jaminan di BPJS Kesehatan atau JKN. Jadi yang kami tanggung itu adalah berdasarkan indikasi medis. Jadi yang digunakan untuk kebutuhan pasien seperti pelayanan medisnya kayak suntik, BMHP, bahan medis habis pakai itu yang kami cover. Ya, berarti semua harus sesuai indikasi medis. Kalau itu kan kalau untuk kebutuhan perbekalan itu berarti atas permintaan sendiri ya. Dan untuk disimpan di rumah gitu obat-obatannya dan alat-alat kesehatan itu tidak dijamin ya oleh BPJS Kesehatan. Oke, kemudian Mas Haris yang berikutnya nih.
Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah. Oh, ini seperti COVID ya Mas Haris? Betul, betul. Jadi kalau untuk KLB atau kejadian luar biasa atau wabah, itu memang tidak menjadi jaminan BPJS Kesehatan. Jadi yang penting ada surat pemberitahuan dari Dinas Kesehatan setempat bahwa kejadian tersebut merupakan KLB atau kejadian luar biasa atau wabah. Itu nanti yang menjamin adalah dari Dinas Kesehatan setempat. Oh, dari Dinas Kesehatan. Betul. Terus tapi harus ada dibuktikan berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan ya, bahwa kejadian tersebut merupakan wabah atau KLB. Oh iya. Terus Mas Haris kalau terkait bencana alam itu bagaimana Mas? Sama ya? Yang penting ada surat dari Dinas Kesehatan bahwa tersebut mereka merupakan bencana alam, itu memang tanggungan dari Dinas Kesehatan setempat. Berarti tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kesehatan ya. Oke. Terus Mas Haris yang berikutnya terkait dengan pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah. Mungkin kita sudah pernah bahas ya sebelumnya Mas Haris. Ya. Contohnya kayak panjat tebing ya, itu kan bahaya. Kayak melakukan hobi-hobi yang berbahaya gitu. Itu memang tidak dijamin ya, karena dampak resikonya itu sangat tinggi. Betul. Harusnya kan kita bisa mengukur tuh aktivitas yang kita lakukan itu berbahaya tidak tuh untuk diri kita. Betul, kita harus juga bisa mengetahui risikonya juga bisa ya. Bisa dihindari. Betul. Terus yang berikutnya nih Mas Haris terkait dengan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial. Iya, bakti sosial juga seperti misalnya ada rumah sakit ataupun puskesmas ataupun di lingkungan-lingkungan RT RW itu biasanya ada sunatan massal. Sunatan massal itu misalnya ya, salah satu contohnya itu memang yang bersifat mengumpulkan orang. Nah, itu memang tidak dijamin di JKN. Kalau BPJS. Itu berarti yang mengumpulkan orang ya, Mas? Iya, kalau betul. Posyandu begitu tanggung. Posyandu ditanggung, ditanggung posyandu. Ya. Berarti berbeda dengan Betul, berbeda ya. Konteksnya berbeda. Iya, saya rasa clear Mas Haris. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wah, panjang sekali nih Mas Haris. Jadi intinya memang untuk pelayanan kesehatan ini banyak yang menjamin ya, tidak hanya BPJS Kesehatan. Salah satunya tadi akibat kekerasan anak, ibu, kekerasan seksual itu memang ada penjaminan sendiri yaitu LPSK. Jadi LPSK itu lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi bukan BPJS Kesehatan. Begitu ya. Jadi kalau seperti luka ditusuk orang, itu tidak termasuk tanggung BPJS Kesehatan. Oh, kalau pembegalan begitu tidak? Betul, tidak. Karena itu tidak kekerasan, kejahatan. Itu nanti LPSK yang menjamin. LPSK yang menjamin. Itu ada prosedurnya di LPSK. Wah, ternyata begitu ya. Saya kirain itu yang korban pembegalan itu ditanggung sama BPJS Kesehatan. Ternyata ada lembaga lain. Ada lembaga lain yang menjaminnya. Ya, tadi kita juga sempat singgung ya sebelumnya Mas Haris untuk pelayanan kesehatan yang sudah tanggung sama lembaga lainnya atau instansi pemerintah lainnya itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Betul. Tapi ada juga yang berkolaborasi. Yang berkolaborasi seperti kemarin Jasara Harja ya. Betul, Jasara Harja. Oke, saya rasa clear Mas Haris. Terus yang berikutnya Mas Haris terkait dengan pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini maksudnya bagaimana Mas Haris? Ya, jadi kalau untuk ini salah satu tadi ya yang disebutkan tadi penjamin lain. Jadi kalau untuk TNI Polri itu ada penjaminnya itu adalah Asabri. Ya, jadi Asabri itu penjamin sendiri. Jadi kalau misalnya latihan tentara atau polisi sedang latihan kemudian ternyata ada kecelakaan atau luka tembak ketika latihan, itu memang bukan BPJS Kesehatan yang menanggung. Jadi ada lembaga lain yaitu Asabri. Iya, jadi Mas Haris kalau tentara atau polisi yang masih selama pendidikan itu ditanggung ya oleh Asabri? Iya, ditanggung, tetap ditanggung. Yang penting sudah terdaftar ya. Oh begitu ya. Jadi kalau misalnya kan ada nih pernah Mas Haris teman saya tanyakan dia sementara pendidikan tentara. Terus bertanya apakah saya bisa mengaktifkan BPJS saya melalui surat yang pendidikannya itu. Terus saya juga nggak tahu. Kira-kira bagaimana tuh Mas Haris? Tetap kalau BPJS tetap bisa digunakan ya. Tapi kalau misalnya latihan, dia ketika latihan ternyata yang berhubungan dengan dinas ya, dengan dinas misalnya latihan kemudian ada luka tembak atau patah ketika latihan, itu memang dari
Asabri yang menjamin, bukan BPJS Kesehatan. Tapi Tapi kalau dikasih lain di luar itu, di luar dari itu, bisa BPJS Kesehatan yang menjamin. ternyata harus aktif juga ya BPJS Harus aktif juga. Kesehatannya. Gitu. Jadi Itu ada dua. teman-teman untuk yang sementara pendidikan TNI Polri juga ternyata harus aktif. Contohnya BPJS PNS Kesehatannya. juga seperti Taspen ya. Taspen kalau untuk TNI Polri itu Asabri. Wah, begitu ya. Oke, Mas Haris, terus ini yang berikutnya nih yang ke-20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. Ini maksudnya gimana ya Mas Haris? Iya, jadi Mas Said, jadi contohnya itu seperti pasien yang minta rujukan sendiri. Oh, minta rujukan Yang sendiri. APS ya, atas permintaan sendiri. Jadi memang kalau untuk rujukan atas permintaan sendiri, itu memang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, karena yang menentukan rujukan tersebut adalah dokter. Misalnya di FKTP berarti dokter di FKTP yang menentukan bahwa pasien itu harus dirujuk atau tidak. Wah, Seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan pengobatan yang atas permintaan Ya, sendiri. betul. Atas permintaan sendiri dari Kita pasien juga, ya. Kita sudah sempat singgung juga ya di part Pernah di part 1 ya. Kalau itu tidak dijamin oleh BPJS Betul. Kesehatan, harus sesuai indikasi medis ya. dari Betul, dokter. betul. Indikasi medis. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir nih Mas Haris. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. Wah, ini kita sudah sempat bahas ya Sama Mas, ya. sebelumnya. Banyak ya, seperti jasa raharja ya. Kita sudah bahas di sesi pertama juga, terus yang di sesi ini juga kita sudah bahas, tadi sudah sempat singgung terkait dengan yang dari Asabri juga. Ya, Taspen, Kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, Dan itu ya kemudian jasa raharja ya. Oke teman-teman, itu tadi terkait dengan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tadi sudah clear ya, 21 jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan Perpres nomor 59 tahun 2024. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan terkait dengan informasi ini, mungkin bisa nanti nonton video kami yang sebelumnya terkait dengan, masih sama terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin dan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Itu Mas Haris. Oh terakhir nih Mas Haris, kan di video sebelumnya kan kita sempat pakai juga rompi ini. Mungkin teman-teman di sini perlu perlu penjelasan lebih lanjut gitu terkait dengan rompinya Mas Haris ini. Rompi apa nih? Gitu. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran. Mungkin bisa dijelaskan Mas Haris. Baik Mas Said, terima kasih. Jadi peserta JKN, jadi ini adalah rompi dari BPJS 1, BPJS Siap Membantu. Jadi bagi peserta JKN yang berada di rumah sakit, ketika melihat petugas yang memakai rompi seperti ini, itu adalah petugas dari BPJS Kesehatan, yaitu BPJS 1, BPJS Siap Membantu. Jadi jangan takut ataupun malu untuk bertanya mengenai pelayanan kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan JKN atau BPJS Kesehatan. Karena di situ adalah tugas dari BPJS 1 memberikan informasi dan edukasi kepada peserta JKN, termasuk keluhan. Kalau ada pun keluhan yang diterima Bapak Ibu di fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit, silakan melapor ke petugas BPJS 1 yang pakai rompi seperti ini. Mungkin bisa dibalik Mas Haris. Jangan sampai ada yang lihat kita dari belakang Mas Haris begitu. Nah, teman-teman, tulisannya BPJS 1. BPJS Siap Membantu. BPJS Siap Membantu. Oke, Mas Haris itu kayaknya salah saja. Jadi teman-teman, itu tadi informasi tambahan ya, teman-teman bagi yang mungkin membutuhkan informasi terkait dengan JKN atau ingin menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait dengan layanan kesehatan, silakan hubungi BPJS 1. Sudah ada juga ya flyernya di setiap rumah sakit. Dan bisa juga nanti kalau mungkin bukan Mas Haris atau siapa begitu yang ditemui di rumah sakit manapun yang menggunakan rompi seperti ini, nah silakan bertanya terkait dengan seputar JKN. Jadi yang penting jangan bertanya terkait dengan masalah lain ya JKN. Jadi setiap seluruh Indonesia ya itu ada petugas BPJS 1 yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi begitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus video kami di YouTube Maimononto. Kalau belum subscribe, harus subscribe teman-teman, karena semua informasi yang kami bagikan itu seputar JKN dan semuanya pasti dibutuhkan dan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari kami. Bye-bye. Oke, Mas. Orang tua itu.